Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf ya atas ada masalah teknis nih, Kak Fikri tabletnya ngehang. Jadi kita lama. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga. Insya Allah kita hari ini temanya adalah masih mengenal hadis-hadis akhlak dan adab. Dan kita akan masuk hadis yang ketiga, yaitu keutamaan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid, ya. Nah, Zaki, silakan dibaca coba hadisnya. Ya, Pak. An Mu'adzi bin Jabalin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi bukan min qalbihi dakhala al-jannah. Belvina, coba dibaca. An Mu'adzi bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Iya, barakallahu fikum. Nah, berikutnya ini artinya Ibrahim, silakan dibaca. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Bagus. Sajidah, ada sajidah nggak? Nah, sajidah, coba dibaca artinya, Nak. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Bagus. Barakallahu fiik. Nah, adik-adik rahimakumullah, hadis tadi ya adalah hadis tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya ya barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. Nah, ini hadisnya kalau bisa dihafalkan ya adik-adik ya. Man syahida, nah tadi apa bunyinya? Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Nah, itu dihafalkan ya, biar kita mendapatkan keutamaan menghafalkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik yang Kak Fikri muliakan, kita akan jelaskan hadis yang tadi sudah kita baca sama-sama. Yang pertama, adik-adik ya, bersaksi, ya kan tadi dikatakan barang siapa yang bersaksi. Nah, bersaksi itu artinya meyakini di dalam hati. Terus mengucapkannya dengan lisan dan mengabarkannya kepada orang lain. Maksudnya apa Kak Fikri mengabarkan kepada orang lain? Maksudnya kita ngasih tahu ke orang lain. Kita tuh yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar
kecuali Allah di dalam hati kita sambil kita ucapkan, dan tentunya adik-adik yang Kak Fikri muliakan, kita sampaikan ke orang lain. Gitu ya. Itu namanya adalah bersaksi. Kak Fikri, kalau misalkan kita diem-diem aja gimana? Itu bukan bersaksi namanya adik-adik. Ya, itu namanya ya ngumpet-ngumpet, bukan bersaksi. Ya, begitu. Sama juga Kak Fikri, kalau misalkan kita cuma mengucapkan saja, kita cuma ngomong doang di mulut kita, tapi di hati kita tidak meyakininya, itu gimana? Itu juga bukan dikatakan bersaksi, tapi itu cuma omongan belaka, omongan saja. Lalu yang kedua, adik-adik Kak Fikri muliakan, arti dari la ilaha illallah yang benar adalah seperti tercantum di atas. Bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sering kan itu kita dengar adik-adik, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sering diterjemahkan seperti itu. Terjemahan itu kurang sempurna. Terjemahan yang benar dari la ilaha illallah ai la ma'buda bihaqqin illallah, kata para ulama begitu. Maksudnya apa Kak Fikri? Maksudnya la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kenapa harus seperti itu adik-adik? Karena buktinya ya sekarang kita lihat banyak orang-orang selain orang Islam menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Contohnya, orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa, ya. Orang-orang Hindu menyembah para dewa. Begitu juga dengan orang Buddha menyembah para dewa, ya. Atau misalkan orang-orang yang percaya dengan aliran-aliran sesat, mereka ada yang menyembah iblis, ada yang menyembah setan, menyembah jin, menyembah pohon, atau bahkan menyembah kuburan. Ya, ada kuburan, mereka datang ke sana, mereka doa di atas kuburan, doanya mintanya sama ahli kubur, sama orang yang sudah dikubur. Nah, itu adalah kekeliruan dan tidak boleh kita contoh. Ya. Berikutnya, lawan dari kata ikhlas adalah syirik. Ya. Ikhlas itu bukannya Kak Vicky, kalau misalkan kita ikhlas nih, aku kasih uang orang, uang jajan aku kasih uang. Terus aku bilang, nih uang jajan aku buat kamu, aku ikhlas kok. Ikhlas itu maksudnya di sini adik-adik bukan itu. Ikhlas itu adalah kita mentauhidkan Allah. Kak Vicky mau tanya, ada nggak yang hafal arti dari surat Al-Ikhlas? Siapa yang hafal di sini? Ada nggak yang hafal arti dari surat Al-Ikhlas? Siapa namanya? Sayyidan. Siapa? Sayyidan. Sayyidan. Sayyidan Kak Vicky bacakan ayatnya ya, kamu terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Bisa nggak? Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Bagus. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak
benar-benar diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, ada nggak kata ikhlas di situ adik-adik? Kan namanya surat Al-Ikhlas. Kalau surat An-Nas kan ada tuh kata An-Nasnya. Surat Al-Falaq ada kata Al-Falaqnya. Kalau surat Al-Ikhlas ada nggak kata Al-Ikhlasnya di situ? Tidak ada. Tidak ada. Terus maksudnya apa Kak Vicky? Maksudnya surat Al-Ikhlas itu kita mentauhidkan Allah. Tadi kan di di ayat pertama, Zaki wallpapernya kurang bagus nak. Ganti dong. Masuk wallpapernya Naruto. Kita lagi belajar tauhid ini. Nah, ya. Kita tadi perhatikan, katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Satu, nggak berbilang, nggak ada Allah dua, Allah tiga, Allah empat, tidak. Ya, begitu. Itu maksudnya dari kata ikhlas, yaitu tauhid. Makanya lawannya adalah syirik. Syirik itu menduakan Allah dalam beribadah. Contohnya, kita berdoa kepada Allah, tapi sambil minta doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Misalkan kita doa, minta diampuni dosa-dosanya sama Allah, tapi minta juga sama Nabi Muhammad. Minta juga sama misalkan wali-wali Allah, itu tidak boleh. Kalau kita minta ampun, langsung minta ampunnya sama Allah. Lalu adik-adik, seseorang tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya benar-benar ikhlas dan tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka Allah akan menjaminnya untuk masuk surga. Ada sebuah hadis panjang, adik-adik rahimakumullah. Cuma Kak Vicky nggak masukin di sini. Nah, intinya adik-adik, ada seseorang dosanya tuh banyak banget. Kata Rasulullah, dosanya itu kalau dibuat kayak lembaran-lembaran, kayak kertas, kayak file-file gitu adik-adik ya, itu sejauh mata memandang. Terus dosa-dosanya itu ditimbang. Ditimbang. Nanti kita belajar kalau lagi bahas rukun iman adik-adik ya. Nah, insya Allah pekan depan. Ditimbang ada yang namanya mizan untuk menimbang amal soleh dan amal keburukan. Ditaruh tuh amal keburukannya di tempat mizan yang amal keburukan. Nah, itu berat sekali dosa-dosanya. Terus ditanya sama Allah, wahai hambaku, apakah ini kamu tahu dosa-dosa kamu ini semuanya? Terus hamba itu bilang, iya ya Allah, itu dosa-dosa aku semua. Sampai kata Rasulullah, dia udah ketakutan adik-adik. Aduh, ini mah aku alamat masuk neraka nih. Banyak dosa-dosa aku tuh, berat tuh timbangan dosanya. Terus sama Allah bertanya lagi, apakah engkau apakah kamu tidak mau menyangkal? Apakah kamu tidak mau protes atas dosa-dosa kamu ini kepadaku? Kata si hambanya ini, enggak ya Allah, aku ngakuin itu emang dosa-dosa aku. Begitu. Nah, terus apakah kamu punya amalan yang lain yang bisa memberatkan timbangan amalan kebaikan kamu? Dia mikir adik-adik lama, terus dia jawab, kayaknya nggak ada Allah, aku nggak punya amalan sebanyak itu, soalnya ini dosa-dosa aku banyak banget. Nah, kata Allah bilang, sesungguhnya hambaku kamu punya amalan yang sangat hebat. Lalu didatangkan adik-adik kartu, didadangin kartu di tokoh, tulisannya kalimat La ilaha illallah. Terus kartu tersebut ditaruh di amal kebaikan, ditaruh timbangan amal kebaikan. Langsung adik-adik rahimakumullah,
timbang amalannya atau mizannya itu, timbangan amalan kebaikannya langsung berat sebelah. Dosa-dosanya yang banyak itu kalah sama satu kartu tulisan la ilaha illallah. Akhirnya orang ini, kata Rasulullah, dia masuk surga. Makanya adik-adik, selama hidup kita, kita jauhin yang namanya kesyirikan. Ya, begitu. Lalu yang kelima, syirik adalah dosa besar dan tidak boleh dianggap remeh. Ya, misalkan nih adik-adik, pernah dengar nggak ada orang, dia itu bersumpah. Sumpahnya itu contoh begini, aku berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang pernah dengar nggak? Sering di sekolah ya? Atau ada nggak yang pernah ngamalin begitu? Aku sumpah deh demi Allah, demi Rasulullah. Ada nggak? Kalau ada jangan ya. Nih kasih hadisnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Tuh adik-adik. Makanya nggak boleh kita bersumpah atas selain Allah. Apalagi sumpahnya begini, demi Tuhan, demi Allah, demi sambar geledek, la ilaha illallah. Demi dah saya nih miskin 7 turunan, nggak boleh. Kalau kita mau bersumpah, kita cukup katakan demi Allah, sudah. Wallahi, tallahi, iwallah, begitu ya. Jangan pakai nama-nama selain Allah. Ya, begitu. Nah, berikutnya. Kalimat la ilaha illallah dikenal dengan kalimat tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kalau kita sholat, Allahu Akbar, sholatnya karena siapa adik-adik? Allah. Karena Allah. Bukan karena takut sama abi sama umi. Kita nggak boleh sholat karena takut diomelin sama bu guru, sama pak guru, sama ustadz, sama ustadzah. Kita sholatnya benar-benar karena Allah. Takbir Allahu Akbar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sodakoh bukan karena disuruh. Ya, begitu. Harus ada kemauan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kita belajar untuk mengerjakan semua amal kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Berbuat baik bukan karena ingin dapat pujian atau bukan ingin suka dipuji. Nah, ini namanya riya. Ya, begitu. Lalu syirik itu ada dua jenis. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Coba siapa yang bisa kasih contoh syirik besar? Siapa yang bisa kasih? Zaki apa? Menyekutukan Allah. Kata Zaki menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dalam apa Zaki? Dapat bocoran dari abinya. Nggak apa-apa tapi bagus. Nah, siapa lagi? Contoh syirik besar. Siapa itu yang jawab? Kok nggak ada? Hah? Siapa? Nggak kedengeran suaranya. Oh, Raisa. Barakallahu fiik. Bagus. Sekarang apa? Zafran. Memakai jimat. Bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah ya.
pakai jimat tuh ya. Begitu. Nah, sekarang coba siapa yang bisa nyebutin contoh syirik kecil? Enggak sholat. Enggak sholat. Bukan. Syirik kecil. Apa Belvina? Percaya Sebentar satu-satu. Siapa? percaya kepada amalan. Apa? Zafran tadi sudah jawab. Sajidah apa sajidah? Bersumpah selain Allah. Pinter. Bersumpah atas selain Allah ya. Tadi udah Kak Vicky kasih bocoran. Bagus. Satu lagi yang ikhwan. Siapa? Zafran tadi sudah. Percaya zodiak. Percaya zodiak. Masya Allah. Ya. Bagus ya. Nah, itulah contoh-contoh kesyirikan. Kak Vicky, berarti kalau syirik kecil boleh dong aku lakukan, kan syirik kecil. Oh, tak boleh adik-adik. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Kalau bunuh orang aja, ini mohon maaf ya Kak Vicky, omongannya kurang bagus nih. Cuma itu contoh adik-adik. Kalau ada orang membunuh, kan dosanya besar ya. Kan tega banget ya adik-adik ya. Orang bunuh, ada kalian lihat, ada orang bunuh kucing gitu ya. Dipukul gitu pakai pentungan sampai meninggoy. Kalian aja bilang, itu orang sadis banget sih. Orang itu tega banget. Apalagi nih bunuh orang. Nah, syirik kecil kata para ulama itu dosanya lebih besar. Makanya kita hindari ya. Begitu. Nah, berikutnya hadis keempat. Akhlak yang mulia. Adik-adik kalau di rumahnya sudah azan, tolong Kak Vicky dikasih tahu ya, soalnya ini hujan besar, nggak kedengeran Kak Vicky. Sudah ada yang azan belum di rumahnya? Belum ya? Oh, masih lama, jam 7 ya nanti ya. Masih 10 menit lagi. Oke. Coba sekarang siapa yang mau baca nih hadisnya? Yang Zaki tadi sudah. Yang lain, yang laki-laki, yang putra. Siapa yang mau baca? Ibrahim. Silakan Ibrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah Anna, bukan an. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithu liutammi ma maka limal akhlaqi. Iya, bagus. Sekarang yang perempuan, siapa yang mau baca? Yang putri. Caca belum bisa. Caca masih ikro 1. Siapa yang mau baca? Yang putri nih. Bukan. Azafran dimatiin dulu itunya. Nah, Afisa. Silakan Afisa nih. Kok dimatiin mikrofonnya? Nggak jadi baca hadisnya? Coba Kak Vicky lihat siapa aja yang mau baca. Rumaiso. Bisa baca nggak Rumaiso? Hadisnya Rumaiso. Bisa tapi nggak mau. Ya salam. Ini yang akunnya Juwita siapa? Yang akunnya Juwita. Bisa baca? Nggak mau juga. Siapa nih tadi?
Oh ya, ini yang perempuan ya, bukan laki-laki ya. Kalau laki-laki tadi sudah dibaca sama Ibrahim. Ya sudah, kalau gitu kalau nggak mau, sekarang yang putri coba baca artinya. Siapa yang mau baca artinya nih? Malika, silakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Baihaqi. Iya, pinter. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Malika ngomong-ngomong kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. Iya. Masya Allah, udah pinter bacanya ya. Nah, adik-adik, sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, kita ambil pelajarannya. Yang pertama, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah. Nabi dan Rasul itu adik-adik semuanya dipilih sama Allah, ya. Mereka dipilih, mereka itu nggak mencari kenabian, nggak mencari kerasulan. Jadi kalau mau jadi nabi, bukannya kita berusaha, nggak bisa. Nabi itu Allah yang pilih. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Isa, semuanya Allah pilih sendiri. Nggak bisa orang dia misalkan ya melakukan ibadah-ibadah tertentu biar bisa jadi nabi. Nggak bisa. Kak Vicky, aku pengen sholat 100.000 rokaat setiap hari biar aku bisa jadi nabi. Nggak boleh adik-adik. Ya, dan tidak akan pernah bisa. Lalu yang kedua, Islam sungguh mulia karena telah mengajarkan kepada kita agar selalu berakhlak mulia. Akhlak berikutnya, akhlak yang mulia adalah salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya akhlak mulia adik-adik, itu bukannya kita tuh nggak beribadah, justru itu adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Ya, begitu. Berikutnya, akhlak yang mulia bisa dilakukan dengan memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, membantu mereka, ya, menahan diri kita agar tidak mengganggu orang lain, nggak suka bullying baik itu ngata-ngatain, ngisengin pakai tangan, pakai kaki, melototin, atau memfitnah teman, bikin kabar bohong, teman kita dituduh macam-macam. Iya, begitu. Itu nggak boleh. Kita harus menahan diri kita untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Itu akhlak mulia. Dan memperlihatkan wajah kita ini selalu ceria. Kalau ketemu teman, kita usahakan tersenyum, ya. Kita tersenyum, ya. Jangan cemberut aja. Kan ada tuh adik-adik orang mukanya jutek. Mukanya kalau dilihat orang kayak orang marah terus, ya. Itu akhlak yang kurang baik. Tapi kalau kita ingin meraih akhlak mulia, kita usahakan selalu tersenyum di hadapan teman-teman kita. Ya, begitu. Nah, berikutnya, seseorang yang memiliki akhlak mulia dapat memasukkannya ke dalam surga. Bahkan orang yang memilikinya akan sangat berat timbangannya di akhirat nanti. Adik-adik, ya, ada dulu kisah orang yang akhlaknya tuh mulia sekali. Seorang sahabat, ya, dia dijamin sama Rasulullah masuk surga. Kenapa? Karena dia akhlaknya mulia, ya.
Suatu hari Rasulullah pernah bilang sama sahabat-sahabatnya, apakah kalian mau melihat penghuni surga? Sebentar lagi dia akan lewat. Kata para sahabat yang lain, iya aku mau. Ya, iya kami mau wahai Rasulullah. Akhirnya lewat seorang pemuda, kucluk, 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 gitu. Nah, ada seorang sahabat penasaran, ih, kenapa ya? Kok dia dijamin masuk surga sama Rasulullah? Akhirnya dia nginep di rumah sahabat tersebut. Dia nginep 3 hari 3 malam adik-adik. Kalau lagi sholat malam, dia nggak sholat malam. Dia sholat sunnah biasa aja. Dia nggak puasa. Dia nggak bersedekah. 3 hari dia perhatikan orang ini ibadahnya biasa-biasa aja, nggak ada ibadah yang istimewa. Terus akhirnya ketika mau pamitan pulang, adik-adik habis nginep, dia nanya, wahai Fulan, aku dikabarkan oleh Rasulullah bahwa kamu itu akan masuk surga. Tapi aku lihat amal ibadah kamu biasa-biasa aja. Kok kamu bisa ya dijamin masuk surga? Nah, kata orang itu, dia bilang, aku ini emang ibadahnya biasa-biasa aja. Dan aku juga nggak tahu kalau aku ini dijamin masuk surga sama Rasulullah. Nah, cuma yang aku tahu, aku ini nggak suka iri dan dengki sama orang lain. Nggak suka hasad sama orang lain. Nah, adik-adik, iri, dengki itu akhlak baik atau akhlak buruk? Hasad, iri, dengki, akhlak buruk. Nah, kalau kita mau masuk surga, kita hilangkan tuh akhlak-akhlak buruk tersebut. Dengan kita tidak hasad, kita tidak iri, kita tidak dengki, kita sudah memiliki akhlak yang mulia. Lalu berikutnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang sempurna. Agama kita ini adik-adik agama Islam, agama yang sangat sempurna. Tidak ada agama yang mengajarkan seluruh ya kegiatan dari mulai bangun tidur, makan, masuk WC, cara bersihin kalau habis BAB, BAK, gimana caranya kita tuh sholat, gimana caranya berwudu, gimana caranya bayar zakat, gimana puasa. Pokoknya agama yang sangat sempurna. Ya. Dan yang terakhir adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kalian ditanya, adik-adik, siapa sih manusia atau orang yang pernah hidup di muka bumi ini yang paling baik akhlaknya? Maka jawabnya siapa ya adik-adik? Betul, Zafran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itulah ya pelajaran kita pada. Iya sudah azan ya Zaki ya. Iya, nah inilah pelajaran yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada tanya jawab ya adik-adik ya, soalnya udah azan ya. Kita harus sholat segera, jadi kita tutup. Iya ya, kita tutup yuk dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.